Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ren Guna, NIM C1C021235 yang akan mempresentasikan terkait makna Islam, dasar-dasar ajaran Islam, hukum Islam, klarifikasi hukum Islam, sasaran hukum Islam, serta tujuan syariah. Di sini yang pertama terkait makna Islam, dari sisi bahasa, Islam berasal dari kata aslamah yuslimu, Islaman yang artinya tunduk dan patuh. Jadi, seseorang yang tunduk, patuh kepada kepala negara serta bahasa bisa dikatakan aslama lirais ad-daulah. Inilah makna generik atau makna bahasa dari kata Islam. Akan tetapi, makna Islam itu sendiri secara etimologi tidak bisa dikatakan sekedar tunduk patuh saja. Istilah tersebut telah menjadi istilah khusus dalam Khazanah Kosakata Dasar Islam, Basic Vocabulary of Islam. Lalu secara etimologi, makna Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau. Islam adalah bahwasanya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan saum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya. Haji riwayat Muslim. Lalu di sini ada dasar-dasar Islam. Yang pertama adalah akidah. Akidah adalah kata berasal dari kata Arab yang artinya akad yang berarti ikatan. Menurut ahli bahas akidah adalah yang perjanjian yang teguh dan kuat, terpatri dalam hati dan tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Jika akidah ini dibagikan, Islam perjanjian yang kokoh dan tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia. Lalu yang kedua ada syariah. Syariah adalah kosakata syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminologi, syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya, ibadah di dunia. Lalu yang ketiga ada akhlak. Akhlak sering juga disebut sebagai ihsan dari kata Arab hasan yang berarti baik. Definisi ihsan menurut Nabi Muhammad SAW, ihsan adalah engkau beribadat kepada Tuhanmu yang seolah-olah engkau melihatnya sendiri. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka ia melihatmu. Haji riwayat Muslim. Selanjutnya terkait hukum Islam. Hukum Islam secara istilah disebut juga hukum syarah, adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau kaidah-kaidah atau norma, ada istiadat, undang-undang, atau hukum selain Islam. Ada 4 mazhab fikih seperti Al-Iman, Abu Hanifah, Al-Iman Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbali. Mengklarifikasi hukum Islam ada 5. Yang pertama wajib, kedua sunnah, 3 haram, 4 makruh, lalu yang terakhir mubah. Selanjutnya sasaran hukum Islam. Di sini yang pertama penyucian jiwa. Penyucian jiwa dimaksud agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sebagai sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungan. Dapat tercapai apabila manusia dapat beribadah dengan benar, yaitu dengan hanya mengabdi kepada Tuhan yang benar-benar merupakan pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa alam semesta. Bukan kepada yang mengaku Tuhan, serta dengan cara yang benar pula. Lalu yang kedua, penegakan keadilan dalam masyarakat. Keadilan segala bidang kehidupan manusia termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Semua manusia akan dinilai dan diperlakukan sama oleh Allah tanpa melihat latar belakang, strata sosial, agama, kekayaan, keturunan, warna kulit. Hal ini dijelaskan di Quran surat 5 ayat 8. Selanjutnya, tujuan syariah. Tujuan syariah ini yang pertama menjaga agama atau al-muhafazah alad din. Yang artinya Islam melindungi kebebasan,
beragama sebagaimana disebutkan dalam Quran Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah dijelaskan yang benar daripada jalan yang salah. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih agama yang dianutnya. Namun demikian yang harus diingat, ialah kita akan diminta pertanggungjawaban atas sesuatu yang kita lakukan. Lalu yang kedua, menjaga jiwa. Al-muhafazah al-nafs. Artinya, menjaga jiwa ialah menjaga hak untuk hidup secara terhormat agar manusia terhindar dari pembunuhan, penganiayaan, baik fisik maupun psikis, fitnah, caci maki, dan perbuatan lainnya. Lalu yang ketiga, menjaga akhlak al-muhafazah alal akal. Menjaga akhlak bertujuan agar tidak terkena kerusakan yang dapat mengakibatkan seseorang tidak berguna bagi masyarakat sehingga dapat menjadi sumber keburukan. Lalu yang keempat, menjaga keturunan atau al-muhafazah ala-nash. Menjaga keturunan adalah menjaga kelestarian manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjadi rasa persahabatan, persatuan di antara sesama umat manusia. Lalu yang kelima, menjaga harta. Al-muhafazah al-mal. Menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah. Aturan syariah mengatur proses perolehan dan pengeluaran harta. Dalam perolehan harta harus bebas dari riba, judi, menipu, merampok, mencuri, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29. Sekian dari saya. Terima kasih.